Salve Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Mohon maklum suaraku lagi kayak gini karena tadi aku habis makan meses coklat cukup banyak ya. Bapak deh aku tetap bikin renungan ini. Judul renungan audioku kali ini adalah ujian yang dinantikan. Aku sangat amat beruntung, merasa amat beruntung karena aku belajar kitab kebijaksanaan. Kitab kebijaksanaan itu ada banyak kitab, terdiri dari Amsal, Ayub, Kidung Agung, Pengkhotbah, Sirak, Kebijaksanaan Salomo ya. Pak Jarod Hadianto, beliau ada dosen aku. Pak Jarod adalah kaum awam yang menulis banyak sekali buku. Di antaranya ya, tentang kitab kebijaksanaan yang sampul buku depan warnanya orange polos gitu. Kita bisa beli di toko buku LBI, yaitu Lembaga Biblika Indonesia Tebet Jakarta Selatan. Ujian yang dinantikan, sebagaimana aku sudah tahu bahwa ujian materi Pak Jarod ini kuliah tentang kitab kebijaksanaan sejak awal-awal semester gitu. Aku udah tahu di jadwal 29 November tahun 2019 yang kemarin ya. Aku udah ancar-ancar mikir terus gimana ya. Tapi sebelumnya emang aku udah di awal tahun udah terlanjur booking tempat Wisma Lembah Karmel, Wisma Ignatius atau Wisma Ana buat 4 orang retret pembedaan roh gitu. Dari awal itu aku juga nggak tahu kenapa aku tergerak sekali untuk booking tempat dan langsung bayar, jadi nggak bisa di cancel. Ternyata aku sangat bersyukur sekali Tuhan punya maksud dan rencana indah di situ. Ternyata tanggal 28 Novembernya kan suamiku Ignatius Ferry meninggal. Kebetulan tanggal 29 November itu aku retret di Lembah Karmel, jadi adminnya WhatsApp aku bisa aku minta intensi, jadi aku mengajukan wujud doa di sana, didoakan dalam misa di sana. Ujian materi kebijaksanaan ini sangat kunantikan. Aku berjuang sekali, bersiap-siap sebelumnya, yaitu menulis catatan sehari-hari yang aku kuliah, aku apalin. Ternyata emang aku ada beberapa kali gak masuk, jadi aku ketinggalan pelajaran karena mengurus suamiku yang sakit dan ada berbagai macam keperluan. Kadang aku juga sakit ya. Benar-benar waktu itu aku izin sungguh-sungguh karena terdesak keadaan ya, untuk keperluan keluarga. Waktu suamiku divonis kanker belum lama sebelum ia wafat, kanker stadium 4 paru-paru, aku sangat terpukul. Di situ aku sedih sekali dan amat terpukul. Dan pas lagi kematian wafatnya suamiku ini, aku begitu terpukul. Padahal aku gak kurang jam doa ya. Kurang apalagi jam doaku. Aku seorang pertapa juga, sehari-harinya sering meditasi firman, worship, menyediakan waktu khusus bagi Tuhan. Bahkan hari Sabtu sering aku jadikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Aku ikut misa gitu, sering sekali kegiatan rohani, nulis renungan dan sebagainya deh. Ya, aku udah doa perlindungan jauh-jauh hari, itu doa perlindungan perasaan, supaya sedih gak berlebihan, supaya aku diberikan buah roh pengendalian diri, mentalku tetap stabil, aku tetap jadi kuat. Berbagai macam cara doa yang spesifik udah aku lakukan, dan doaku emang betul-betul efektif. Tapi kalau di saat kematian pasangan itu ya, selain menurut ilmu psikologi, selain kehilangan pekerjaan atau di PHK ya, misalnya kehilangan rumah amit gitu ya, misalnya karena bencana apa, ada keluarga, pasangan, anak ya siapa yang meninggal, itu merupakan pukulan yang amat sangat bagi pertahanan diri seseorang. Emang aku juga ngerasa aku udah kuat doanya, bersekutu dengan Tuhan itu masih juga gak bisa mikir gitu. Karena kejadian itu yang stressful sebelum menjaga rumah sakit dan segala hektik keperluan kesehatannya juga ya. Tapi aja karena membawa perasaan orang yang kita sayang itu sakit atau mengeluh sakit apa gimana,
kita jadi ikut merasakan apa yang derita yang ia rasakan itu ya. Lalu aku sharing apa lagi bentar. Aku pun seringkali berdoa memohon sekali di tengah sakitnya suamiku keluar masuk rumah sakit terus ya. Semoga ujiannya nggak jadi tanggal 29, mudah-mudahan misalnya ada minggu tenang tambahan, apa ada perubahan diundur sedikit, apa gimana gitu. Ternyata ya Tuhan berkata lain, kehendaknya tetap aja ujian itu harus dilaksanakan. Ya mau gak mau aku juga menghadapinya dengan sungguh ya. Lalu dosenku itu baik-baik banget selain Pak Jarot. Dosen yang lain juga semuanya baik-baik semua. Romo, para kaum awam juga sangat pengertian dan bijaksana sekali. Tidak heran Pak Jarot juga sangat pantas layak untuk mengajar kita kebijaksanaan ya, karena beliau begitu kaya akan pengalaman dan juga ilmunya pintar sekali. Nah terus dosen yang lain dan tokoh-tokoh yang lain seperti teman-teman aku inspirasional semua. Mohon maaf dan mohon maklum gak bisa aku buat satu-satu renungannya secara spesifik apa gimana, karena aku perlu waktu untuk merangkai renungan, karena renungan yang aku buat itu sebenarnya aku berjuang untuk yang terbaik yang aku bisa buat dalam waktu yang singkat ya. Ya nanti mungkin kalau ada kesempatan lain aku akan buat yang aku terinspirasi dari mana ya. Balik lagi ke topik. Berturut-turut itu keadaan dan masalah yang di sekitarku aku hadapi dan hektiknya kegiatan aku itu kadangkala ada temen nanya, "Kok nggak ikut ujian?" Misalnya orang di luar sana, "Kenapa belum ujian susulan?" Terus nanya. Ya maksudnya sih perhatian terhadap keadaanku ya. Tapi keadaan mereka itu berada di luar psikologisnya aku, berada di luar suasana hatiku dan keadaanku yang sekarang. Ya maksudnya mungkin mereka belum mengalami amit-amit ya, kehilangan pasangan atau gimana, itu rasanya sungguh amat berat dan tidak enak. Aku sudah 18 tahun, sekitar 18 tahun sejak pacaran dan nikah dengan suamiku ya. Jadi bonding, perasaan ikatan emosional dan perasaannya juga udah dekat, sangat kebersamaan setiap harinya ya. Aku benar-benar gak bisa mikir, padahal kitab kebijaksanaan ini tuh salah satu kitab favorit pelajaran aku yang aku sangat suka karena topik-topik di kitabnya ini bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-harinya, sungguh baik sekali. Biasanya aku sebelum dibaptis Katolik ya, aku baca kitab bukannya tentang kebiasaan, biasa perjanjian baru gitu. Ya aku baru mengenal dengan sungguh sekali ketika belajar KDV ya. 2 tahun penuh aku ikut KDV, aku baca 2 tahun, jadi 2 putaran Alkitab full ya. Setelah itu di kuliah ini aku mendalami lagi tentang kitab kebijaksanaan. Bisa dirangkai lagi untuk renungan, untuk tulisan-tulisanku bagus sekali, untuk nilai-nilai baiknya ya. Aku suka sekali. Terutama kitab Sirak dan Amsal. Itu salah satu kitab favorit aku. Kalau Ayub itu mendalam sekali, karya yang benar-benar bernilai religius tinggi sekali tuh Ayub ya. Tapi kalau gak kuat-kuat rasanya juga kadang-kadang sedih, ikut turut merasakan penderitaan yang Ayub rasakan ya. Nah balik lagi ke topik ya. Aku merasa pendidikan Tuhan itu sangat berat ya terhadap hidup aku juga. Terhadap pengalaman kepahitan hidup dan kesedihan yang mendalam. Beruntung sekali aku mempunyai Tuhan Yesus yang begitu menopang dan baik sekali dalam menyertaiku dalam keseharianku, terutama juga di pelajaran Alkitab, kitab suci ini, melalui para dosen yang mengajar dan teman-teman yang berjuang untuk belajar bersama, jadi semakin bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang baik ya. Ya itu, jadi banyak sekali sih perenungan aku tentang ini. Jadi seperti yang aku merasa udah bukan paling jago sih,
maksudnya semangat sekali, daya juangnya udah kuat sekali, banyak perjuangan, tapi kok jadi mau ikut ujian tuh susah sekali, tertunda-tunda gitu, tertunda-tunda terus. Udah berapa lama tertunda terus, aku bilang akhirnya aku siap ujian, gedungnya lagi libur, gedungnya tutup. Bukan salah gedungnya, emang timingnya aja yang pas kayak gitu. Jadi pas aku lagi udah bener-bener dihafalin, pelajarin, sampai minta tolong sana sini ke Kak Taki segala untuk bantuin aku juga, sebagai referensi tulisan gitu ya. Lalu Kak Jarud bilang nanti 6 Januari baru buka lagi. Ya udah, aku dilatih juga untuk bersabar. Ini kalau dijadiin sharing panjang bisa 2 jam kali ada aku bahas nih tentang ujian yang dinantikan ini. Dikaitkan kemana, seru banget. Ya tapi karena renungan ini terbatas, coba segini dulu deh. Jadi aku belajar untuk lebih menerima lagi ya, maksudnya lebih mengerti lagi kalau Tuhan maunya ya mungkin waktunya Tuhan tuh beda dengan waktunya kita, dan apa yang menjadi maunya Tuhan itu beda dengan maunya kita. Kita hanya bisa menyesuaikan dan juga melepaskan diri dari rasa keraguan, khawatir, dan sebagainya. Aku banyak sekali diajarkan tentang segala pengalaman yang berkaitan dengan nilai-nilai baik juga. Semoga aku bisa menyalurkan inspirasi yang begitu banyak ini, begitu banyak sekali sampai gak bisa dihentikan inspirasinya. Semoga bisa jadi berapa ratus judul tema yang berlainan di episode podcastku yang akan segera meluncur. Semoga dalam waktu dekat ini, coming soon. Amin.